kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kalau saya Veronica Atta, biasa disapa Tori ya, saya juga orang Malaka. Dan kami datang mewakili LPA NTT. Jadi saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur. Dan ketika kami mengetahui bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak, kita harus merespon. Dan tujuan kami yang pertama adalah bagaimana kami bisa bertemu anak untuk bisa berdialog atau melihat kondisi. Kemudian juga bagaimana bersama dengan keluarga untuk bisa memastikan langkah apa yang perlu kita tempuh secara bersama. Untuk yang pertama adalah bagaimana pemulihan korban itu sangat penting. Yang kedua, kita juga mau meminimalisir jangan sampai publik itu justru mempersalahkan korbannya, padahal ini adalah seorang anak yang ketika dia sudah menjadi korban itu mestinya didukung. Komunitas, keluarga itu harus memberikan dukungan, bukan ikut-ikutan mempersalahkan. Yang berikut lagi, sebenarnya kami juga bertujuan untuk bagaimana bisa bertemu dengan Kapolres dan berdiskusi tentang pasal apa yang wajib hukumnya untuk diterapkan terkait dengan kasus ini ya, karena kami membaca dari beberapa media pernyataan dari penasihat hukum bahwa ini adalah persetubuhan di bawah umur. Padahal kalau kita mau melihat dari kasusnya, ini bukan hanya sekedar persetubuhan anak, tapi juga bahwa ada unsur perkosaan, ada unsur eksploitasi seksual yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita harus tahu bahwa apapun bentuknya, ini adalah sebuah kekerasan seksual. Kalaupun menggiring bahwa ini adalah persetubuhan terhadap anak, apakah dia setuju dan tidak setuju, itu adalah tindakan kekerasan seksual yang wajib hukumnya untuk kita proses, dan kita menolak untuk upaya damai. Saya kira damai itu adalah sebuah tindakan yang mungkin berdamai tapi tidak menghapus pidana, karena itu kan kata undang-undang seperti itu. LPA NTT saya kira akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kami di sini juga dengan berbagai jejaring LSM, antara lain Ibu Fili itu di Yabiku, yang juga punya perhatian terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tentu dari berbagai sisi. Yang pertama, LPA juga akan melihat secara psikologisnya seperti apa. Kami bisa mendukung dari aspek psikologis karena LPA NTT memiliki psikolognya. Jadi jika diperlukan saya kira kita bisa membantu, dan itu hal yang penting. Namun demikian juga saya kira kita juga membangun kekuatan bersama dengan kawan-kawan di tingkat lokal untuk lebih dekat dengan korban. Saya kira konselor itu sangat menolong. Kita perlu orang yang bisa bagaimana memberikan dukungan psikologis ya, langkah awal seperti itu. Kemudian juga LPA NTT juga punya jejaring yang lain selain tingkat lokal, tapi kami juga bisa membangun jejaring di tingkat nasional. Ada LPA Indonesia, itu ketuanya Kak Seto, kan saya juga salah satu pengurus di LPA Indonesia. Jadi selain LPA NTT tentu kami juga berkoordinasi untuk memberikan perhatian yang serius. Jangan sampai kemudian bahwa kita hanya aktif pada tahap awal tapi kemudian nanti tidak dikawal. Saya kira ini juga menjadi tanggung jawab LPA NTT untuk bisa kawal kasus ini, baik secara lokal maupun pada tataran nasional. Bahwa sebenarnya negara itu punya tanggung jawab untuk merespon korban, karena yang pertama lewat regulasi. Undang-undang itu mengatur bahwa tanggung jawab untuk pemulihan korban, memberikan rumah sementara, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Nah, kita berharap supaya pemerintah Malaka, misalnya bupati dan jajarannya, itu juga harus memberikan ruang, tidak hanya kita misalnya mengunjungi selesai, tapi bagaimana memberikan langkah konkret, memberi ruang yang aman untuk
anak sebagai korban, tapi juga langkah-langkah strategis apa yang bisa mengcover kembali. Misalnya, sebenarnya ada aturan tentang bagaimana bisa memberikan rehabilitasi, kemudian nanti akan ada restitusi untuk korban. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah melalui APBD misalnya itu tanggung jawab, karena undang-undang mengatakan demikian. Jangan sampai kemudian sudah menjadi korban lalu ditinggalkan lagi dan segala sesuatu itu dibebankan kepada korban. Saya kira ini menjadi tidak adil dan sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, karena sebenarnya undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memperhatikan korban, ya. Kita berharap supaya Polres itu yang pertama adalah responsif terhadap korban, dalam hal ini punya perspektif anak dan harus ramah anak. Perintah undang-undangnya demikian. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa ketika dalam memberikan layanan proses pemeriksaan itu harus ramah anak, bukan kita mengintimidasi. Jadi kita berharap supaya dalam menggali informasi itu tidak mengintimidasi anak ataukah tidak menempatkan anak itu pada posisi yang tersudutkan. Jadi polisi harus punya perspektif itu. Yang kedua, kita berharap supaya pihak kepolisian itu benar-benar menerapkan undang-undang terkait di dalamnya dan menerapkan pasal berlapis, sebagaimana kami sudah mengeluarkan statement bahwa banyak sekali regulasi. Misalnya ada, selain kitab undang-undang hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual, lalu juga ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, di mana bahwa ada unsur-unsur misalnya perekrutan, kemudian tujuannya adalah eksploitasi seksual. Itu kan pelanggaran hukum yang mestinya harus lihat pasalnya, harus lebih luas, ya, lebih komprehensif, tidak hanya pada satu pasal. Karena kami juga mendengar bahwa nanti hanya pasal-pasal tertentu, misalnya hanya tentang perkosaan. Saya kira ini kita berharap bahwa polisi juga harus punya perspektif anak sehingga bisa menerapkan pasal-pasal lain. Juga tentang yang paling penting adalah ada saat ini kita tahu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Diatur secara jelas tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Jadi karena itu kita berharap supaya aparat penegak hukum juga mari kita bersama-sama punya perhatian terhadap ini dan bisa menerapkan hukum secara baik dan benar, terutama untuk bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban. Kami menghimbau dan sangat berharap bahwa ketika terjadi kekerasan seksual ataukah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu harus diungkap, harus dilaporkan. Karena ketika kita diam itu sama halnya bahwa kita sedang melanggengkan kekerasan, ya. Kita mendukung kejahatan kalau kita diam. Jadi mari kita berani untuk mengungkap. Lalu yang berikut, harapan kepada masyarakat supaya kita harus punya kepedulian, punya hati untuk perempuan dan anak. Kita jangan ikut-ikutan untuk mempersalahkan korban, karena kita tahu bahwa korban yang anak itu sudah dalam posisi yang rentan atau posisi yang sangat gampang untuk menjadi korban. Kemudian kita, ketika misalnya kita harus mempersalahkan lagi, berarti pada saat yang sama kita sedang melakukan tindakan kekerasan yang double terhadap korban, ya. Dan kita juga berharap untuk masyarakat, mari kita bersama-sama untuk membasmi segala tindakan kejahatan di Malaka, supaya tidak boleh terjadi kejahatan, terutama tindak pidana kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat, dan mari kita mendukung proses hukumnya. Terima kasih.